Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran tarikh yang berjudul Zaman Jahiliyah dan Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak baik-baik ya. Masyarakat Arab Jahiliyah. Pengertian Jahiliyah. Tahukah kalian apakah Jahiliyah itu? Apa coba arti Jahiliyah? Jahiliyah artinya kebodohan. Artinya apa? Kebodohan. Jadi masyarakat Arab Jahiliyah berarti masyarakat Arab yang hidup dalam kebodohan. Mereka disebut Jahiliyah bukan berarti mereka tidak bisa membaca, menulis, atau berhitung. Akan tetapi mereka hidup dalam kesesatan akidah dan kerusakan moral. Kondisi masyarakat Arab Jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, masyarakat Arab masih banyak yang memeluk agama Nabi Ibrahim, yaitu ajaran Tauhid. Jadi pada waktu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, masyarakat Arab masih banyak yang memeluk agama Nabi Ibrahim, yaitu ajaran Tauhid. Belum memeluk agama Islam. Hingga pada suatu masa, ada seorang tokoh bernama Amru bin Luhai. Dia sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Arab. Dialah orang yang pertama kali mengubah ajaran Nabi Ibrahim di Mekah dengan meletakkan berhala di sekeliling Mekah. Jadi pada waktu itu tokoh yang bernama Amru bin Luhai yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat Arab, terutama di Mekah, ia mengubah ajaran Nabi Ibrahim, yaitu meletakkan berhala di sekeliling Ka'bah. Hal itu bermula ketika Amru bin Luhai pergi ke Syam. Di sana ia melihat orang-orang menyembah berhala. Amru bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian menyembah berhala-berhala ini?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala ini agar diberi hujan dan mendapatkan pertolongan." Kemudian Amru berkata, "Bersedialah kalian memberi sebuah berhala yang bisa aku bawa pulang ke negeri Arab agar disembah penduduk di sana," kata Amru bin Luhai. Lalu mereka memberi berhala yang bernama Hubal. Berhala tersebut ia bawa pulang dan meletakkannya di dekat Ka'bah. Jadi Amru bin Luhai membawa pulang berhala yang bernama Hubal, lalu meletakkannya di dekat Ka'bah. Kemudian Amru bin Luhai mengajak penduduk Mekah untuk mengagungkan berhala tersebut. Semakin lama, para penyembah berhala semakin banyak jumlahnya. Masing-masing suku membuat berhala dan meletakkannya di samping Ka'bah. Semenjak itu, masyarakat Arab hidup dalam kesesatan akidah dan kerusakan moral. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang masih berpegang teguh dengan ajaran Ibrahim, yaitu ajaran Tauhid. Meminum khamar, berjudi, berzina, dan semua bentuk sifat tercela yang menjadi adat dan kebiasaan mereka. Kaum perempuan tidak lagi dihormati, dan mereka tidak segan-segan membunuh dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan.
Astagfirullahaladzim, ma'udzubillahi min dzalik. Karena mereka hina dan takut miskin. Selain itu, mereka pun sering bertikai hanya karena masalah yang sangat sepele, sehingga sering terjadi perang suku. Kebiasaan tersebut terus berlanjut hingga datang Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh Islam. Ya, demikianlah penjelasan tentang tarikh yang berjudul kaum jahiliyah dan kelahiran Nabi Muhammad. Selanjutnya Ustadz akan menyampaikan rangkuman materi. Yang pertama, jahiliyah artinya kebodohan. Yang kedua, masyarakat Arab jahiliyah artinya yaitu masyarakat yang hidup dengan kesesatan akidah dan kerusakan moral. Yang ketiga, sebelum muncul Amr bin Luhai, masyarakat Arab masih banyak yang menganut ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Yang keempat, Amr bin Luhai meletakkan berhala di dekat Ka'bah lalu mengajak penduduk Mekah untuk menyembahnya. Yang kelima, sejak saat itu keyakinan moral dan masyarakat Arab menjadi rusak. Di antaranya menyembah berhala, berjudi, minum khamar dan berzina, merendahkan martabat perempuan, serta senang terjadi perang suku. Nah, demikianlah pelajaran tarikh pada hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.